Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Tolha bin Ubaidillah, seorang miliarder kaya raya pada masa Rasulullah. Tolha adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Salah satu dari 7 orang yang pertama masuk Islam pada umur 16 tahun. Beliau adalah tameng, Rasul yang terakhir dalam Perang Uhud. Salah satu kandidat khalifah yang ditunjuk Umar bin Khattab. Beliau menikahi 4 wanita yang masing-masing merupakan saudari dari 4 istri Rasul. Ia adalah ipar Rasulullah. Rasul menikahi Aisyah binti Abu Bakar, sedangkan Tolha menikahi Ummu Kulsum binti Abu Bakar, dan sahabat akrabnya Zubair menikahi Asma binti Abu Bakar. Jadi ia adalah ipar Rasulullah dan menantu Abu Bakar. Tolha masuk Islam lewat ramalan pendeta. Pada suatu ketika Tolha bin Ubaidillah dan rombongan pergi ke Syam. Di Bushra, seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, apakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah?" "Ya, aku penduduk Makkah," sahut Tolha. "Sudah munculkah orang di antara kalian orang bernama Ahmad?" tanyanya. "Ahmad yang mana?" "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," kata pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Tolha bin Ubaidillah, sampai tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar ia langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalku?" Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq telah mempercayai, dan mengikuti apa yang dikatakannya, jawab mereka. "Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik, banyak orang menyukai majelisnya, karena dia ahli sejarah Quraisy," gumam Tolha bin Ubaidillah lirih. Setelah itu Tolha bin Ubaidillah langsung menemui Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya, "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" Abu Bakar menjawab, "Betul." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kisah Muhammad sejak peristiwa di Gua Hira, sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar As-Siddiq mengajak Tolha bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Usai Abu Bakar As-Siddiq bercerita, Tolha bin Ubaidillah ganti bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Bushra. Abu Bakar As-Siddiq tercengang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengajak Tolha bin Ubaidillah untuk menemui Muhammad dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan pendeta Bushra. Di hadapan Rasulullah, Tolha bin Ubaidillah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perang Badar. Dalam Perang Badar, ia ditugaskan sebagai informan, mengumpulkan informasi pergerakan kaum Quraisy Makkah. Ketika ia kembali, perang telah usai. Beliau sedih karena melewatkan kesempatan berperang bersama Rasul dan sahabat-sahabat. Rasulullah bersabda bahwa Tolha tetap mendapatkan pahala perang Badar dan mendapat pembagian harta rampasan. Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, Rasul terdesak dan hanya dikawal 12 Ansyar dan Tolha. Setelah 12 Ansyar tersebut syahid satu persatu, Tolha maju sendirian menghadapi pasukan musuh.
sementara Rasul naik ke atas bukit di mana sahabat-sahabat yang lain berkumpul. Rasulullah menderita cedera yang cukup parah, dengan luka di wajah beliau, dan beberapa gigi beliau patah, dan beliau telah sangat kepayahan. Tolha dengan tenaga yang masih tersisa membawa beliau mundur. Setiap menjumpai orang kafir ia akan bertempur untuk melindungi beliau, hingga kemudian ia menyandarkan beliau pada sebuah dinding bukit. Ketika perang usai, dari kepala sampai kaki, leher dan dadanya, semuanya mendapat bekas sayatan pedang, dan mengalirkan luka bekas tusukan tombak. Banyak panah yang telah menembusnya, namun ia menghadapi itu semua tanpa ada niat untuk melarikan diri. Berbagai macam bekas senjata pun memenuhi tubuhnya. Tubuhnya diselimuti oleh darah, dan ia menyelesaikan perang dengan lebih dari 70 bekas luka yang terdiri bekas pedang, tusukan tombak, maupun panah. Jarinya pun telah terputus. Itu semua menjadi lencana kehormatan dan tanda kepahlawanan serta sekaligus sebagai bukti dari ketulusan pengorbanannya. Ia memperlihatkan kesabaran dan ketabahan dalam pertempuran, dan menunjukkan kepada Allah perbuatan yang diridhoinya, dengan berpegang teguh kepada agamanya dan melindungi Rasul-Nya. Asy-Syiddiq telah berkata jujur dan tepat ketika ia berbicara tentang perang Uhud. Hari itu semuanya adalah milik Tolha. Tolha sangat senang ketika Rasul memujinya. Jika Nabi melihatku, beliau akan berkata, siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi maka hendaklah ia melihat Tolha bin Ubaidillah. Berbisnis dan sedekahnya. Apabila hak Allah telah terpenuhi, ia akan bepergian dalam perniagaannya. Ia akan berada di pasar-pasar, mengembangkan hartanya, mengurus perniagaan dan propertinya. Terkadang ia pergi keluar kota untuk berniaga, dan dengan demikian ia telah berhasil menyelaraskan antara kepentingan dunia dan agama. Ia menghasilkan banyak harta yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dan ia juga tidak lupa untuk menginfakkan hartanya untuk kepentingan saudara-saudaranya, masyarakatnya, serta untuk membela agamanya baik dalam keadaan damai maupun perang, dan dalam keadaan susah ataupun senang. Ia termasuk di antara tokoh sahabat yang kaya raya, yang menjadi contoh dalam kedermawanannya, dan kemurahan hati mereka dalam berinfak selalu melegenda, sekaligus menakjubkan. Ia sering memberikan kegembiraan dalam hati orang-orang yang beriman karena kedermawanan dan kemurahan hatinya. Tolha mendapatkan uang sejumlah 700.000 dirham, atau 45,5 miliar, dari Hadramaut, dan malam itu ia terlihat amat gelisah. Istrinya bertanya, "Wahai Abu Muhammad, kenapa aku melihatmu sangat gelisah malam ini? Adakah sesuatu yang tidak engkau sukai dari kami agar kami bisa menyenangkanmu?" Ia berkata, "Demi Allah tidak, engkau adalah istri yang baik, namun malam ini aku terpikir akan suatu hal. Dan aku bertanya-tanya, apakah persangkaan seorang laki-laki kepada Tuhannya sementara ia tidur dengan sejumlah uang ini di rumahnya?" Istrinya berkata, "Apakah engkau telah melupakan sebagian kebiasaanmu?" Ia berkata, "Apakah itu?" Istrinya menjawab, "Pagi besok, masukkanlah uang-uang itu ke dalam pundi-pundi besar dan kecil lalu bagikanlah ke rumah-rumah kaum Muhajirin dan Ansyar sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing." Ia berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya engkau sepanjang pengetahuanku adalah seorang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan putri dari orang yang juga memperoleh petunjuk dari Allah." Dia adalah Ummu Kultsum binti Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dan pada pagi harinya,
ia memasukkan uang tersebut ke dalam pundi-pundi besar dan kecil dan membagikannya di antara kaum Muhajirin dan Ansyar, dan ia juga tidak lupa mengirimkan 1 pundi ke rumah Ali bin Abu Thalib. Istrinya berkata kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, apakah kami memiliki bagian dari harta ini?" Ia berkata, "Kemana saja engkau hari ini? Bagianmu adalah apa yang tersisa?" Ia berkata, "Saat itu tersisa 1 kantong yang berisi sekitar 1.000 dirham, atau 65 juta rupiah. Dalam kesempatan lain, Suda binti Auf al-Muriyah istri Tolhah bercerita, suatu hari Tolhah masuk rumah dengan lesu. Aku bertanya, "Kenapa engkau begitu lesu? Adakah sesuatu dari kami yang menyusahkanmu agar kami bisa menghiburmu?" Ia berkata, "Tidak ada yang meragukanku tentangmu, dan engkau adalah istri yang sangat baik bagi seorang muslim, namun ada harta yang banyak terkumpul di Baitul Mal dan itu menyusahkanku." Ia berkata, maka aku berkata kepadanya, "Apa yang menyusahkanmu tentang itu, kirimlah uang itu kepada kaummu dan bagikan di antara mereka." Maka ia pun mengirimkan uang itu kepada kaumnya, dan membagikannya di antara mereka. Sudah berkata, "Aku bertanya kepada penjaga Baitul Mal berapa jumlah uang tersebut?" Ia menjawab, 400.000, maksudnya dirham, atau sekitar 26 miliar rupiah. Tolhah mempunyai hutang kepada Utsman sebanyak 50.000 dirham, atau 3 miliar 250 juta. Suatu hari Utsman keluar menuju masjid, di sana Tolhah berkata kepadanya, "Uangmu sudah siap, ambillah." Utsman berkata, "Uang itu sudah menjadi milikmu wahai Abu Muhammad, sebagai bantuan untukmu atas kedermawananmu." Ia pernah bersedekah di sebuah majelis sebanyak 100.000 dirham atau 6,5 miliar rupiah, sementara bajunya sendiri membutuhkan perbaikan. Tolhah mendapat pemasukan di Irak antara 400.000 hingga 500.000 dirham. Di Sarat, ia mendapat pemasukan sebesar kurang lebih 10.000 dirham, dan di Arod ia juga mendapat banyak pemasukan. Untuk kebutuhan keluarganya di Madinah setiap tahunnya diambil dari ladangnya di Qonah, ia mempekerjakan hingga 20 pekerja di ladangnya, dan dialah orang pertama yang menanam gandum di Qonah. Ia mempunyai banyak tanah yang digunakan untuk berladang, ia memperdagangkannya, menjual, dan membeli, dan ia mengembangkan hartanya dalam banyak bentuk perdagangan. Maka sumber pendapatannya pun menjadi bermacam-macam, dan harta pun datang melimpah ke tangannya, dan ia menginfakkannya tanpa perhitungan. Bahwasanya Tolhah menyembelih seekor unta dan menggali sumur pada perang Zukorat, kemudian ia memberi makan dan minum untuk orang-orang, maka Nabi berkata, "Wahai Tolhah al-Fayyad." Maka ia pun dinamakan Tolhah al-Fayyad, Tolhah yang dermawan. Seorang sahabat As-Sa'ib bin Yazid menggambarkan sebuah peristiwa tentang luasnya pemberian Tolhah dan tingginya kedermawanannya. Tolhah tidak hanya memberi pada saat bermukim, namun juga saat dalam sebuah perjalanan, dan tidak terbatas pada pemberian yang berbentuk dinar atau dirham, namun juga kebutuhan hidup lainnya seperti makanan dan pakaian. Al-Fasawi meriwayatkan sebuah peristiwa lain dari Al-Hasan Al-Basri. Ia berkata, Tolhah menjual tanah miliknya dengan harta 100.000 dirham, atau 6,5 miliar rupiah, dan ia menyedekahkan semuanya, sementara bajunya sendiri membutuhkan perbaikan. Dan sampai-sampai sahabat yang mulia ini mendahulukan kaum muslim dalam hartanya, dan bahkan dari dirinya sendiri, sehingga seolah mereka lebih berhak dari dirinya atas hartanya tersebut.
Ia menginfakkan apa yang dicintainya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syaihani dan yang lainnya dalam kisah Abu Tholhah Al-Ansyari, ketika ia menginfakkan harta yang paling dicintainya, yang berupa sebidang tanah yang bernama Bairuha, ia berkata, sesungguhnya itu telah aku sedekahkan untuk Allah. Aku mengharap kebaikan dan simpanan yang baik di sisi Allah. Maka pergunakanlah wahai Rasulullah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepadamu. Rasulullah berkata, bagus, itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan, dan aku berpendapat hendaklah engkau membagikannya kepada sanak kerabatmu. Kemudian Abu Tholhah membagi-bagikan kebun tersebut kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya. Tholhah tidak membiarkan seorang pun dari Bani Taim dalam keadaan miskin melainkan ia cukupkan kebutuhan keluarganya, ia nikahkan janda-janda mereka, ia bantu keluarga mereka, dan membayarkan hutang siapapun yang berhutang dari mereka. Setiap kali menerima pemasukan hartanya setiap tahun, ia mengirimkan untuk Aisyah sebanyak 10.000 dirham, atau 650 juta rupiah. Dan ia telah membayarkan hutang milik Syuhaibah At-Taimi sebanyak 30.000 dirham, atau 1.950 juta rupiah. Ali bin Zaid berkata, seorang Badui datang kepada Tholhah, dan meminta kepadanya dengan memelas. Ia berkata, sesungguhnya belum pernah ada yang datang meminta kepadaku dengan memelas seperti ini, aku memiliki sebidang tanah pemberian Utsman bin Affan seharga 300.000. Ambillah itu, atau kalau engkau mau, aku akan menjualnya dari Utsman, dan memberikan uangnya untukmu. Ia berkata, aku akan mengambil uangnya. Maka Tholhah pun memberikan uangnya. Tholhah adalah orang yang sibuk dengan perdagangan dan hartanya. Keterlibatannya dalam mengurus perdagangan dan hartanya menyita banyak waktunya. Tholhah tidak meluangkan waktunya untuk mengajar di majelis-majelis fikih atau memberikan fatwa, sama seperti kebanyakan tokoh sahabat lainnya. Mereka telah mempercayakan itu kepada mereka, yang meluangkan waktu mereka untuk terus mendampingi Rasulullah, dan sahabat-sahabat muda lainnya. Yang tergabung dalam barisan mereka, yang memenuhi hati mereka dengan sunnah-sunnah, ilmu fikih, dan kemudian menghususkan diri untuk mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Dengan itu mereka telah membebaskan sahabat-sahabat lainnya dari kewajiban yang mulia tersebut. Setiap orang akan berjalan sesuai dengan takdirnya, dan akan mengisi setiap bidang yang ada di dalam Islam. Masing-masing akan bekerja sesuai dengan kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Dengan beragamnya pekerjaan para sahabat, dan menyatunya bakat-bakat serta kemampuan yang mereka miliki, dan dengan kerjasama yang kokoh, maka pondasi negara pun dapat ditegakkan di atas dasar yang kokoh dan keragaman yang saling menguatkan. Warisan. Nilai harta yang ditinggalkan Tholhah dari properti dan hartanya yang berupa perhiasan sebanyak 30 juta dirham, atau 1.950 miliar, dan ia meninggalkan uang sebanyak 2.200.000 dirham, atau 143 miliar rupiah, dan 200.000 dinar, atau 420 miliar rupiah, dan sisanya adalah urut. Totalnya adalah 2.513 miliar rupiah. Ibnu Sa'id menuturkan sebuah riwayat yang mencengangkan dari Amru bin Al-As. Ia berkata, aku diberitahu bahwasanya Tholhah bin Ubaidillah meninggalkan 100 buhar. Setiap buhar berisi 3 kuintal emas,
Dan aku mendengar bahwa buhar adalah kantung dari kulit sapi jantan. Total 300 kuintal emas atau 30.000 kilogram emas sama dengan 14.700 miliar. Jadi, total seluruh warisan Tolha sebesar 17.213 miliar, dalam kurs 1 dinar sama dengan 2.100.000 rupiah. Jasad Tolha setelah 30 tahun dikubur. Tolha wafat dalam keadaan syahid pada masa perselisihan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Said bin Amir Ad-Dubai, meriwayatkan dari Al-Mutsana bin Said berkata, seseorang mendatangi Aisyah binti Tolha dan berkata, aku bermimpi bertemu dengan Tolha dan ia berkata, katakanlah kepada Aisyah agar ia memindahkanku dari tempat ini, sesungguhnya rembesan lumpurnya menggangguku. Maka Aisyah segera berangkat dengan para pembantunya, mereka membuatkan tempat baru untuknya, dan kemudian mengeluarkannya. Ia berkata, tidak ada yang berubah darinya selain beberapa helai rambut dari salah satu sisi jenggotnya, atau ia mengatakan, kepalanya. Dan itu terjadi setelah lebih dari 30 tahun. Like dan subscribe, sampai jumpa pada video berikutnya.